Cuan, we be getting money. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Selamat Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 4. Gimana guys, IHSG mau OTW ATH nih? Ya, yang kemarin sempat pesimis di sini, itu kemana orang-orangnya? Ya jadi kalau di saham itu ya hampir di semua market lah. Kalau dia turun pasti naik. Kalau dia naik pasti turun. Jadi justru kalau lagi turun, itu teman-teman nyari nih saham-saham yang bagus, yang lagi drop tapi labanya itu turun dikit atau malah justru naik. Nah, itu malah bagus teman-teman, belinya seperti itu. Market turun, kita beli saham-saham bagus yang labanya naik seperti itu, atau stuck tapi sahamnya udah turun dalam. Nah, itu kita beli. Jadi jangan kebalik ya, waktu market di atas kita FOMO beli, di bawah malah CL. Dibalik guys, dibeli di bawah, nanti kalau ke atas kita TP kan gitu. Oke, kita lihat beberapa saham buat besok guys ya. Yang pertama kita bahas PTPP dulu teman-teman. Oh ya, hari ini IHSG itu asingnya masuk guys, yaitu 600 miliar. Jadi ya akumulasi asingnya guys. Kayaknya sih semoga aja besok mulai naik lah ya untuk naik lagi gitu ya untuk IHSG. Nah, PTPP ini udah 3 hari akum guys. Di sini volnya gede-gede, lihat aja volumenya guys, lihat nih. Nah, itu kan naik terus. Saya kira besok masih bisa naik lah untuk PTPP teman-teman. Tadi kita udah profit di Wika ya. Kalau yang video yang lalu saya bahas Wika. Hari ini cuan 17%, lumayan. Nah, kita gantilah PTPP, masa bahas Wika lagi. Kalau sebenarnya Wika juga potensi naik teman-teman besok ya. Ya, tapi saya pengen bahas yang lain gitu ya, nggak sama, nanti nggak sama guys, bosen kayak gitu. Nah, kita bahas PTPP aja saudaranya teman-teman ya. Nah, PTPP ini HQ masuk teman-teman, ada di sini PTPP. Oke, ini kok IPOT-nya masih error. Ya, nggak, bid overnya belum ganti dari IEP tadi. Nah, kita lihat untuk di sini untuk PTPP. Kalau PTPP ini justru malah valuasinya murah ya. Kalau Wikatan minus. Kalau ini malah bagus guys valuasinya, lihat aja tuh. Di sini profitnya naik, di sini PER-nya juga cuma 5 ya, PBV-nya masih 0,1. Murah banget lah, tapi ya namanya saham BUMN ya kan. Ya kayak gitu guys ya. Kadang-kadang kalau jelek ya hancur-hancur banget gitu, karena biasanya kalau saham BUMN tuh utangnya banyak nih, lihat nih. Nah, ini utangnya darinya 200%, 260% ya, lumayan gede utangnya. Tapi nggak segede Wika sih. Jadi kalau PTPP ini lebih aman lah daripada Wika guys kalau masalah valuasi gitu, fundamentalnya gitu. Nah, PTPP ini kemungkinan akan naik lagi. Target saya yaitu garis EMA 50, candle solid di sini teman-teman. Nah, di 358 yaitu untuk PTPP. Kalau Wikanya targetnya masih sama guys, nah di sini 162 ya, dikit lagi besok lah. Jadi Wika dan PTPP besok harusnya ngehit EMA 50-nya. Kalau Wika di 162 gitu ya, 161, 162. Kalau PTPP di harga 358. Oke, kita lihat PTPP di sini yang akum persiapannya 3 hari. Nah, ini yang SQ nih ngambil terus ya. SQ ini udah 3 hari yang lalu di sini guys. Nah, dari sini nih SQ ngambil terus dari sini. Nah, hari ini dia masih ngambil. Nah, itu kan masih ngambil. Jadi saya kira besok masih bisa naik lah. Minimal ngehit lah ya 358 lah untuk di EMA 50-nya untuk si PTPP. Next, lanjut saham yang kedua itu saham dari Raja guys. Rukun Raharja. Ya, ini perusahaan minyak. Di sini bentuknya bulis harami teman-teman. Nah, ini kan merah nih. Nah, ini hijau dan ini orang hamil bulis harami, dan saya kira besok masih bisa naik lah untuk si Raja.
Dan Raja ini juga apa namanya belum lama dia bagi dividen ya. Di sini valuasinya kalau Raja juga termasuk murah teman-teman. PBV-nya masih di bawah 2, pernya 17, dan untuk ROE-nya 17, pernya 10. Untuk profitnya nih guys, naik banyak ya, dari 80 ke 114. Wow, ini keren nih. Berarti kalau seperti ini, dividen tahun depan Raja lebih gede. Nah ini teman-teman, apa namanya, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur ngambil dividen terus minus, mendingan hold aja sampai tahun depan. Itu guys ya untuk si Raja. Kemarin waktu bagi dividen tuh di sini ya. Nah berarti teman-teman yang ngambil dividen Raja kan sekarang masih minus tuh. Hold aja sampai tahun depan. Kan dapat dividen lagi. Ya, kayak gitu guys. Jadi aman lah kalau kita trading di saham yang bagi dividen gede itu aman-aman aja ya. Tinggal nunggu waktu gitu aja kalau nggak sesuai. Oke, bagi teman-teman ikut Raja, saya kira besok naik ya. Bisa ambil di 1180, 1185. Nah targetnya kemana nih? Nah kalau target saya mungkin kesini guys ya. Mungkin di sekitaran 1225 lah. Antara itu guys ya, target dari Raja. Oke, kita lihat saham yang ketiga, yaitu saham dari Antam teman-teman. Nah, harga nikel mulai naik loh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk nickel investing ya. Sebentar tak lihatin guys. Nah di sini nikel, nah naik guys. Nah nih lihat ya, chartnya mana nih kalau kelihatan. Nah nih, nah nikel ini ATH-nya di 1700 dan ini udah mulai naik guys si nikelnya. Udah mulai naik lah dari kemarin harganya 1448, sekarang 146 ya. Udah mulai naik, dan kalau itu naik ya minimal ke 1500 lebih itu. Nah Antam bakal mantep nih guys. Ini Antam. Nah untuk fundamental Antam memang turun ya profitnya guys di sini. Ini guys. Nah kalau nggak Antam ya Inco lah teman-teman kalau mau beli saham nikel ya. Ini aslinya masih net sales si Antam guys. Nah ini apa namanya hammer. Nah bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Juli kan dapat rumus saham hammer tuh. Nah ini Antam nih hammer guys, lihat tuh. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini closingnya itu di atas EMA 20. Lihat ya hari ini ya, tuh hammer. Saya kira besok naik guys. Nah target kenaikan kemana? Ya minimal ke 1350 lah. Nah itu minimal banget ya. Kalau menurut saya sih bisa sampai ke 1400 lah untuk si Antam teman-teman. Ya itu untuk Antam. Dan kalau Antam naik terus di sini teman-teman lihat ada gap. Waktu dia bagi dividen si Antam. Nah ini ada gap di sini. Ini ya kalau keyakinan saya guys, ini bakal ketutup gapnya. Jadi Antam itu berpotensi ke 1600-an lagi. Ya nggak tahu kapan, tapi berpotensi ke sini. Oke kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari MNCN guys. Kita lihat MNCN teman-teman. Nah MNCN juga ini namanya bullish apa nih? Bullish engulfing kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. Nah ini bener. Bullish engulfing kayak gini guys. Nah bullish engulfing. Nah kalau seperti ini biasanya dia kedepannya naik. Karena memang kalau bullish engulfing itu sinyal kuat ya. Ada yang ngeborong lah bahasa seperti itu sahamnya. Dan berpotensi naik kayak gitu guys. Nah targetnya ke sini dulu lah. Garis EMA 100 ya di 340-an, 346 ya. Dan kalau jebol ya mungkin ke sininya guys ke 380. Nah kita lihat untuk MNCN dulu guys, valuasinya gimana guys. Nah ini sahamnya grup MNC ya, grupnya Haritano guys. Dan di sini MNCN tuh profitnya memang turun, tapi sedikit ya turunnya. Di sini kalau teman lihat di sini ya, profitnya itu turun dari 600 miliar ke 541. Ya turunnya sekitar 10% lah. Tapi sahamnya tuh lihat turun 50%. Jadi ini nggak match antara penurunan laba dan penurunan harga saham. Nah kalau seperti ini berarti ada kemungkinan dia naik guys. Nah kita lihat di sini untuk MNCN juga masih murah banget ya, pernya 2, terus untuk PBV-nya masih 0,22, ROE-nya 9. Jadi saya yakin bakal naik untuk si MNCN guys ke depannya. Kita lihat di sini untuk MNCN. AZ dan CP yang masuk, tapi asingnya nih sedikit ya guys ya mainnya di sini.
sedikit guys. Nah, bagi teman ikut MNCN bisa ambil di 322. Nah, untuk targetnya ya mungkin ke 340-an lah guys ya untuk si MNCN. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya.